Dulu, ada sebuah tempat yang selalu ramai saat menjelang malam. Lampunya terang, lorongnya sempit, dan dari jauh suara film dari televisi toko bercampur jadi satu. Kadang terdengar suara Jackie Chan, kadang film horor, atau lagu dangdut dari VCD konser bajakan. Di tempat seperti itulah banyak orang Indonesia dulu mencari hiburan. Bukan lewat internet, bukan lewat streaming, tapi lewat tumpukan CD dan VCD bajakan. Sebelum internet cepat masuk ke rumah-rumah, menonton film itu tidak mudah. Kalau mau menonton film baru, pilihannya terbatas. Bioskop mahal, TV hanya menayangkan film tertentu di jam tertentu, dan belum banyak orang punya TV kabel. Lalu VCD muncul. Perlahan, dunia hiburan di Indonesia mulai berubah. Di akhir tahun 1990-an sampai awal 2000-an, VCD sangat populer. Bentuknya kecil, murah, dan bisa diputar hampir di mana saja. Di rumah, di rental, di warung, bahkan di bus malam. Karena harga VCD asli masih mahal buat kebanyakan orang, VCD bajakan mulai banyak beredar. Awalnya mungkin dijual diam-diam, cuma beberapa keping atau judul. Tapi lama-lama bisnis ini jadi besar sekali. Di kota-kota besar muncul tempat-tempat yang identik dengan CD bajakan, seperti Glodok, Mangga 2, atau pasar elektronik lainnya. Kios kecil penuh rak CD, lorong sempit yang dipenuhi poster film, dan orang-orang yang datang tidak cuma beli satu film, kadang mereka pulang membawa satu kantong plastik penuh. Kalau masuk ke toko VCD bajakan dulu, suasananya selalu mirip. Lampu neon putih, rak tinggi penuh cover warna-warni, TV tabung menggantung di sudut toko, dan penjaga toko yang hafal hampir semua film. Mau action, mau horor, mau yang baru. Kalimat seperti itu dulu sering terdengar. Film yang baru saja turun dari bioskop kadang sudah ada dalam bentuk VCD. Kualitasnya memang belum tentu bagus. Kadang gambar goyang, kadang ada orang lewat di depan kamera bioskop, kadang suara penonton masih terdengar, tapi orang tetap membeli. Karena pada masa itu, bisa menonton film terbaru di rumah saja sudah terasa luar biasa. Bukan cuma film luar negeri, VCD bajakan Indonesia juga laris manis. Film horor, dangdut, konser musik, sinetron, lawak, semua ada. Di banyak daerah, VCD jadi hiburan utama keluarga. Malam hari, televisi dinyalakan, pemutar VCD mulai berbunyi, lalu satu rumah menonton bersama-sama. Ada juga masa ketika VCD karaoke sangat populer. Hampir setiap rumah punya kumpulan lagu karaoke sendiri. Dangdut, pop Melayu, campur sari. Layar televisi menampilkan lirik berjalan dengan latar belakang pemandangan aneh yang terus berulang. Dan entah kenapa suasana seperti itu sekarang justru terasa sangat bernostalgia. Selain film dan musik, dunia bajakan juga merambah kemana-mana. Game PlayStation, software komputer, MP3, semuanya dijual dalam bentuk CD murah. Anak-anak datang membeli game PS1 atau PS2. Mahasiswa mencari software tugas kuliah. Orang kantoran membeli Windows bajakan. Dan semua itu dulu terasa sangat normal. Di banyak kota, pedagang VCD bajakan bahkan lebih mudah ditemukan daripada toko resmi. Mereka ada di pinggir jalan, di pasar, di dekat terminal, di trotoar. Cover-cover film digantung berjajar pakai tali. Sebagian dilindungi plastik bening, sebagian mulai pudar kena panas matahari. Dan hampir semua orang pernah berhenti sebentar cuma untuk melihat-lihat. Menariknya, membeli VCD dulu itu bukan cuma soal film, tapi juga pengalaman. Orang datang, memilih cover, bertanya ke penjual. Kadang tertipu judul, kadang pulang membawa film yang ternyata beda dari covernya. Hal-hal kecil seperti itulah yang sekarang paling diingat. Lalu internet mulai berkembang, warnet mulai ramai, kecepatan download meningkat, flash disk menggantikan CD, laptop mulai tidak punya CD-ROM. Perlahan, dunia VCD bajakan mulai kehilangan tempatnya. Satu persatu toko tutup, rak-rak kosong, pasar elektronik mulai berubah. Beberapa tempat yang dulu penuh kios CD sekarang menjual barang lain. Dan generasi yang lahir belakangan mungkin tidak pernah merasakan bagaimana rasanya memilih film langsung dari rak VCD. Hari ini orang bisa menonton apa saja cuma lewat HP. Film tersedia dalam hitungan detik, musik tinggal dicari.
Tidak perlu keluar rumah, tidak perlu pergi ke toko, tidak perlu membeli CD. Tapi justru karena semuanya jadi terlalu mudah, ada suasana lama yang perlahan hilang. Suasana ketika orang rela berkeliling mencari film, suasana lorong sempit penuh suara televisi, suasana melihat cover VCD satu persatu sebelum akhirnya memilih mana yang akan ditonton malam itu. Dan mungkin itu sebabnya, meskipun dunia VCD bajakan dulu penuh kontroversi, banyak orang tetap mengingatnya dengan rasa nostalgia. Karena di masa itulah hiburan terasa lebih dekat, lebih sederhana, dan entah kenapa lebih berkesan.